Mana? Nah, apa yang unik dalam budaya Minangkabau sabananyo? Memang bana kata pepatah, sekali ayah gadang, sekali tapian berubah. Tapi bagaimana juga adat indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh. Adalah masyarakat Minangkabau yang selalu yakin akan kelanggengan adatnya. Betapapun pesatnya kemajuan zaman dan seberapapun gadangnya ayah yang menamanya adat, Minangkabau indak akan lapuak sampai ke akhir zaman sekalipun. Adat bagi masyarakat Minangkabau kalau Allah begitu menyatu dalam kehidupan baik secara individu maupun secara berkelompok. Sangat tahino bagi seorang Minangkabau bila dia dicap sebagai orang yang indak beradat. Adat yang dimaksud adalah adat yang telah tersimpul dalam selokan adat basandi sarak basandi kitabullah. Jadi adat Minangkabau adalah adat yang Islamis yang menjunjung tinggi Al-Quran dan hadis. Adat Minangkabau bukanlah adat yang sekuler, adat yang telah diagungkan oleh masyarakat banyak. Adat Minangkabau dalam bentuk aslinya merupakan norma yang mengatur etika bermasyarakat, termasuk juga di dalamnya undang-undang dan hukum yang dituangkan dalam rangkaian peraturan, petunjuk, nasihat, dan petuah. Adat tersebut telah berjasa banyak dalam mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau, mengatur hubungan antara keluarga, mengatur hubungan bakorong dan bakampuang, dan yang sebenarnya adalah mengatur kehidupan manusia Minangkabau mulai dari dalam kandungan sampai ke liang kubur. Pada masanya adat telah membawa alam Minangkabau ke tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang tinggi. Dan itu sampai kini masih bisa dinikmati dan disaksikan kebenarannya. Sejauh itu menurut Napis tahun 1900, batasan alam Minangkabau sebagai suatu wilayah teritorial adat sangat tidak mudah untuk diperkirakan. Menurut Tambo, wilayah tersebut dikemukakan seperti nyata adanya, sehingga dapat menimbulkan fantasi atau perkiraan di mana diletaknya perbatasan itu. Bahasa mengklaim perbatasan alam Minangkabau, yaitu dari Sakilang Ayah Bangi sampai Katarata Ayah Hitam, dan dari Dipasok dari Pisau Anyui sampai ke Sialang Balantak Basi, dari Riak nan Badabua sampai ke Durian di Takwak Rajo. Memang cukup sulit menyatukan wilayah definitif dari batasan alam tersebut, tapi Allah banyak penulis Tambo menafsirkannya dengan berbagai versi pula. Tetapi walaupun demikian, orang Minangkabau tetap menamakannya tanah airnya dengan alam Minangkabau, atau kemudian diberi berbunga dengan ranah nan tercinta. Jaleh iku mengandung makna yang tiada bertara, dan bagi mereka yang Allah segala-galanya sangat disayangkan bahwa untuk mengetahui sifat, bakat, dan adat budaya Minangkabau dengan baik tidak didapatkan lebih banyak bukti-bukti sejarah yang nyata.
Sehingga lahirlah tambo-tambo yang seakan merupakan cerita dari mulut Kamului dalam suatu hikayat lama. Namun walaupun demikian takkan banyak menolak bila disebut Minangkabau lahir dari suatu kelicikan. Adalah suatu kemungkinan bahwa cerita tentang mengadu kabau mempunyai suatu arti sejarah asal muasal kerajaan Minangkabau. Perjuangan dua ekor kabau adalah perjuangan kalah dan menang dua suku bangsa, yaitu Jawa dan satu suku yang kemudian dikenal dengan Minangkabau.